Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sumaya. Pada kali ini kami akan mendakwahkan mengenai tata cara dari wudhu hingga masuk masjid ataupun keluar masjid. Kemudian saya Asyifa Ramadhani Arna Putri, presensi 5. Saya akan memberi dakwah tentang adab merapikan mukena dan bercermin. Saya Katia Meka, presensi 8. Di sini saya akan mendakwahkan mengenai keutamaan sholat berjamaah dan juga keutamaan zikir setelah sholat. Baik, selanjutnya saya Rafida Keita, presensi 27, akan mendakwahkan mengenai keutamaan membaca doa masuk masjid dan juga doa keluar masjid. Dan saya Sabrina, nomor absen 28, akan mendakwahkan tentang tata cara berwudu dari niat hingga doa setelah wudu. Apa ya berarti enjoy watching? Enjoy watching. Nawaitu du'anirah ila hadiril azwari farodhahu lillahi ta'ala. Amin. Nah teman-teman, rukun wudu itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, tadi kita harus membaca niat dulu. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh tangan sampai siku. Yang keempat, membasuh kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, kita harus berwudu dengan tertib. Dan setelah wudu, kita disunahkan untuk membaca doa setelah wudu. Doa setelah wudu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikal sholihin. Amin. Nah, doa setelah wudu termasuk sunnah wudu. Nah, rukun wudu itu jika tidak dilaksanakan, maka wudhu tersebut tidak sah. Yeay. Tunggu sebentar, Sak. Sebentar. Sini dulu deh. Sebelum masuk masjid, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Yang artinya, ya Allah, bukakanlah untukmu pintu-pintu rahmatmu. Dan kita juga dianjurkan untuk masuk masjid dengan kaki kanan, sesuai dengan anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terima kasih Raffi Jasir mengingatkan. Baik, setelah kita berwudu dan juga membaca doa masuk masjid tadi, selanjutnya adalah kita melaksanakan sholat. Nah, sholat sendiri bisa dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu sendiri dan juga berjamaah. Untuk sholat yang berjamaah sendiri, dikatakan bahwa orang yang rajin sholat berjamaah di masjid merupakan golongan orang-orang yang beriman. Nah, ini pula dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 18 yang artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, lalu keutamaan sholat berjamaah dibandingkan sholat sendiri, selain menjadi orang yang beriman, yaitu mendapatkan pahala sebanyak 27 tingkatan dibandingkan sholat munfarid atau sendiri yang hanya mendapatkan pahala 1 tingkatan. Hal ini pula dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang artinya sholat berjamaah mengungguli sholat sendirian sejauh 27 tingkatan. Lalu keutamaan yang kedua yaitu ketika kita membaca doa Al-Fatihah dan ketika kita mengucapkan amin secara bersama-sama, maka malaikat akan mengucapkan amin juga. Di situ malaikat juga akan mendoakan kita. Yang mereka berkata bahwa ya Allah ampunilah ia, ya Allah sayangilah ia, menurut hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Lalu selanjutnya keutamaan yang ketiga yaitu mendapatkan pahala surga. Hal ini didasarkan pada hadis dari Abu Hurairah yang bersabda, barang siapa yang keluar menuju masjid kemudian kembali,
maka Allah Ta'ala menyiapkan baginya tempat persinggahan di dalam surga sebagaimana ia keluar dan juga kembali. Ayo Sab, kita sholat berjamaah ya. Mari. Dapatkan safnya ya. Allahu Akbar. Hai teman-teman, jadi setelah kita beribadah, tentunya kita harus merapikan alat ibadah yang kita lakukan. Karena pada dasarnya kebersihan merupakan bagian dari iman. Jadi tidaklah beriman seorang muslim jika tidak peduli terhadap kebersihan juga kerapian. Baik teman-teman, saat kita menghadapi orang yang kita hormati, maka kita akan mengusahakan dengan sebaik mungkin bahwa penampilan kita terlihat baik di mata mereka. Begitu juga harusnya ketika kita hendak berhadapan dengan Tuhan kita sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita harus berpenampilan baik dan rapi. Dengan melipat alat ibadah yang telah kita gunakan, maka ini akan menghasilkan kebersihan dan kerapian yang akan terus berkelanjutan. Ketika kita menggunakan alat ini untuk sholat kembali, maka tetap akan rapi dan Allah menyukai kerapihan serta kebersihan. Saat ini, yuk kita benahi penampilan kita di hadapan Allah. Mulai berbenah pada keluarga sendiri terlebih dahulu. Bila perlu, buat sweeping mukena saat Ramadan nanti. Apa itu sweeping mukena? Sweeping mukena itu adalah alat yang bisa membantu kita untuk merapikan mukena. Para ibu yang mukenanya terlihat lusuh, kita ganti dengan yang baru melalui gerakan 1000 mukena misalnya. Masya Allah. Terima kasih teman-teman. Baik teman-teman, setelah kita merapikan alat sholat yang kita gunakan, baiknya kita juga merapikan penampilan yang akan kita gunakan setelah sholat, yaitu dengan bercermin. Nah, adapun adab dalam bercermin, yang pertama adalah selalu bersyukur kepada Allah, karena semua yang ada di diri kita adalah pemberian dari Allah yang sudah sempurna. Kemudian selanjutnya, tidak berlebihan dalam bercermin, karena Allah membenci hal yang berlebihan. Nah, yang terakhir adalah menutup aurat. Jadi, ada bercermin selanjutnya yaitu berhias dengan mengenakan pakaian yang menutup aurat. Jadi, teman-teman bisa menggunakan waktu saat bercermin ini merapikan serapi-rapinya penampilan kita dan menutup aurat yang masih terbuka. Terima kasih. Dan jangan lupa kita membaca doa saat bercermin, yaitu Allahumma kama hasan takhoti fahassin khuluqi. Amin. Doa tersebut agar kita dihindarkan dari penyakit ain dan Allah akan senantiasa memberkahi kita. Terima kasih. Bentar. Sebaiknya kita membaca doa sebelum keluar masjid. Doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon dari keutamaanmu. Ini merupakan salah satu sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekian video dakwah dari kelompok Sumaya. Semoga kalian semua bisa mengamalkan dan menyebarkan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum.